Jadi selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian yang sedang em, menonton penjelasan video terkait branding produk untuk UMKM Bapak Ibu sekalian. Nah, kami dari K5 Universitas Erlangga akan menjelaskan mengenai branding produk untuk UMKM Bapak Ibu sekalian. Nah, apakah Bapak dan Ibu sedang menggunakan media sosial untuk branding produk UMKM? Karena media sosial ini menurut saya sangat penting untuk memasarkan atau dalam segi marketing untuk produk UMKM Bapak atau Ibu sekalian seperti itu. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai eh, fungsi media sosial untuk branding UMKM, saya akan menjelaskan 3 aspek penting untuk branding produk itu apa aja. Nah, branding itu sebenarnya apa sih? Branding itu sebenarnya gimana cara kita untuk mengenalkan produk yang kita jual ke masyarakat atau konsumen atau ke target konsumen kita seperti itu. Nah, 3 aspek penting ini ada yang namanya copywriting, lalu yang kedua ada sebentar, ada brand identity. Nah, dan identity itu sebenarnya adalah identitas dari uh, brand atau produk itu sendirinya, bukan produknya sih, tapi lebih ke uh, perusahaan atau nilai jual dari produk tersebut. Lalu ada marketing atau pemasarannya. Di sini copywriting ini berfungsi untuk menjelaskan atau deskripsi produknya. Nah, entah itu tentang produk, misalnya kalau UMKM yang ada di Desa Karangrejo ini kan kebanyakan makanan ya, ada keripik, ada kerupuk, ada juga sale pisang. Nah, itu kita menjelaskan sebenarnya yang kita jual ini produknya misalnya bahan dasarnya dari apa, terus cara pengolahannya seperti apa, lalu nanti kita cara memasarkan atau mendistribusikannya menggunakan apa. Jadi konsumen tuh nggak bingung mau membeli produk kita tuh bisa lewat apa aja sih, atau emang harus offline, atau memang ternyata bisa dikirim keluar kota seperti itu. Lalu ada brand identity. Nah, brand identity ini sebenarnya lebih ke bukan ke produknya aja, tapi ke brand atau perusahaannya. Lebih ke gimana ya? Kayak UMKM Bapak atau Ibu itu misalnya nggak cuman menjual produk makanan, tapi juga mungkin ada fashion juga atau baju-baju seperti itu. Nah, itu identitas brand Bapak atau Ibu apa? Misalnya contohnya kalau misalnya makanan dibungkus dengan eh, bahan yang ramah lingkungan. Nah, berarti identitinya itu ramah lingkungan seperti itu. Misalnya bukan dari plastik atau misalnya misalnya plastiknya itu bisa diurai atau terurai lingkungan gitu. Jadi konsumen itu nggak perlu was-was ya terkait limbah setelah membeli produk Bapak atau Ibu sekalian itu. Lalu yang marketing ini bagaimana Bapak dan Ibu memasarkan produk UMKM-nya menggunakan media sosial, misalnya Instagram. Lalu udah punya Shopee, Tokopedia, Tobikli, Lazada, seperti itu. Dan bisa konsumen tuh bisa langsung membeli produk Bapak dan Ibu menggunakan
adalah yang merupakan marketplace di mana konsumen itu bisa langsung check out, langsung membayar saat itu juga atau ketika produk itu datang dengan jasa pengiriman yang sudah diatur oleh Bapak dan Ibu. Kecuali dengan menggunakan Instagram atau by WhatsApp itu biasanya kita kita yang handle atau ngurusin sendiri gitu, mau eh, langsung berkomunikasi dengan konsumen langsung kan, mau pengirimannya pakai apa, mau pembayarannya pakai apa, enggak otomatis seperti marketplace seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke ini, 3 sosial media. Nah, jadi 3 sosial media yang akan saya jelaskan di sini ada Instagram, TikTok, dan Facebook. Nah, kenapa 3 sosial media ini ingin saya jelaskan ke Bapak dan Ibu? Karena 3 sosial media ini cukup efektif untuk memasarkan atau memperkenalkan produk Bapak dan Ibu. Misalnya mengunggah atau mengupload foto atau video produknya melalui 3 platform media sosial ini. Tapi misalnya untuk bagaimana konsumen itu bisa membeli produk Bapak atau dan Ibu itu dengan menggunakan ditujukan ke marketplace, itu nanti bisa disematkan atau ditautkan link marketplace yang ingin Bapak Ibu cantumkan di 3 sosial media ini. Nah, misalnya juga Mbak bisanya saya langsung dihubungi by WhatsApp, itu juga bisa. Lalu dari Instagram, TikTok, dan Facebook ini memang terutama yang ini ya, Instagram dan TikTok. Ini sangat efektif untuk memperkenalkan produk Bapak dan Ibu karena memang 2 sosial media ini mementingkan visual dari foto atau video produk itu. Kecuali Facebook. Facebook ini mereka hanya perlu Bapak dan Ibu tuh join grup, biasanya join grup. Jadi join grup komunitas misalnya UMKM memang yang fokus pada produk makanan. Kan UMKM itu nggak cuma makanan ya sebenarnya, tapi Bapak dan Ibu memang harus join atau bergabung di komunitas tertentu untuk memasarkan produk UMKM Bapak dan Ibu. Nah, itu kita nggak perlu foto atau video yang estetik, tapi cuman perlu foto atau video produk yang real time. Real time itu nggak perlu visual yang atau foto ya video yang bagus gitu, tapi ya yang penting ada barangnya itu sesuai ketika nanti barangnya datang ke atau sampai di tangan konsumen seperti itu. Nah, sedangkan Instagram dan TikTok ini kita perlu belajar yang namanya fotografi atau videografi, karena ketika kita memberikan visual visual yang bagus ke konsumen, ketika konsumen itu tertarik dengan pengenalan produk yang kita berikan, otomatis membuat mereka itu tertarik juga untuk mencari tahu produk kita. Itu yang paling penting untuk menarik mereka agar membeli produk yang kita pasarkan seperti itu. Eh, di Instagram ini selain foto dan video produk, Bapak dan Ibu sebenarnya juga bisa menggunakan live Instagram. Itu juga bisa sebagai alternatif ya untuk mungkin
ada promo tertentu gitu. Jadi kita bisa menarik followers atau pengikut ataupun mungkin memang konsumen yang sudah tertarik dengan produk kita untuk membeli produk kita dengan promo tertentu ataupun memang ada hal-hal tertentu yang bisa Bapak dan Ibu manfaatkan menggunakan live Instagram ini. Kalau di TikTok ini pasti sudah sangat familiar dengan live TikTok ya. Nah, live TikTok ini juga biasanya selain memang digunakan untuk mengenalkan produk secara jelas ya dengan menunjukkan etalase seberapa nih yang diinginkan oleh para konsumen ketika komen di live TikToknya seperti itu. Dan biasanya karena live itu nggak perlu lama-lama ya, jadi untuk menarik gimana konsumen itu bisa banyak membeli produk kita, biasanya kita di akhir-akhir atau di menit-menit terakhir nih kita sematkan promo-promo tertentu, jadi mereka berbondong-bondong untuk membeli produk kita. Itu juga bisa menjadi salah satu strateginya. Lalu yang kelima, kita ke mulai ke fotografinya. Sebentar, harusnya ini. Nah, yang kelima nih, ada 3 jenis fotografi yang perlu Bapak tahu. Sebenarnya fotografi itu banyak banget ya, dan fotografi itu apa sih? Fotografi itu sebenarnya adalah teknik memanipulasi cahaya untuk menghasilkan gambar yang kita inginkan, seperti itu. Jadi sebenarnya fotografi itu ada banyak, dan mungkin kalau misalnya masih bingung itu fotografi itu apa ya? Gimana caranya kita sebagai manusia bisa menampilkan gambar yang bagus atau mungkin yang sering didengar atau sering diucapkan oleh anak-anak yang sekarang tuh estetik seperti itu. Jadi kita tuh menampilkan atau menghasilkan gambar dengan visual atau gambar yang sangat cantik dengan menggunakan cahaya yang ada di sekitar kita. Sebenarnya fotografi itu kita ada berbagai jenis cahaya yang bisa kita gunakan, tapi sebelum itu kita fokus ke 3 jenis fotografi ini dulu. Yang pertama itu ada fotografi komersial. Nah, fotografi komersial itu adalah menciptakan visual untuk keperluan branding. Sebenarnya dari 3 jenis fotografi ini hampir sama semua untuk keperluan branding atau memasarkan produk atau mengenalkan produk Bapak Ibu sekalian. Tapi untuk komersial ini lebih ke iklannya. Nah, ini lebih bisa menggunakan properti yang Bapak Ibu punya. Misalnya, Mbak, aku nggak punya properti yang benar-benar sesuai atau kayak foto-foto studio seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan misalnya punya produk UMKM sate pisang. Nah, itu bisa pakai buah pisang yang asli, itu bisa untuk membantu apa propertinya. Terus menggunakan ini misalnya tempat wadahnya dari kayu-kayu. Nah, itu bisa. Itu lebih ke gimana Bapak dan Ibu pengen proporsi fotonya seperti apa atau visual fotonya seperti apa, seperti itu. Lalu untuk fotografi produk sendiri ini bagaimana kita menciptakan ragam foto produk untuk kebutuhan konsumen. Jadi kita pengen memperkenalkan produk kita itu seperti apa sih, hanya produknya saja atau kita mungkin juga pengen konsumen tuh tahu rasa atau tekstur dari produk kita. Misalnya kalau keripik, seberapa renyah sih keripik kita, seperti itu. Mungkin ketika ambil fotonya kita perlu orang lain nih untuk mempraktekkan kayak ketika makan keripik pisang kita gitu ya, itu serenyah apa sih, atau mungkin warnanya nih, warnanya tuh kuning cerah siapa, berarti kan dari pisang yang atau bahan yang berkualitas. Nah, seperti itu. Jadi nggak cuman mungkin foto produknya aja, tapi kita mungkin butuh memang diperagakan oleh manusia seperti itu. Atau
di fotografi itu biasanya kita menyebutnya talent. Nah, lalu ada food dan videografi. Food pastinya makanan, sedangkan fotografi dan videografi adalah aspek penting ya dalam memperkenalkan produk kita. Karena di Desa Karangrejo ini UMKM-nya kebanyakan dari makanan, itu kenapa saya memilih food and videografi sebagai uh, jenis terakhir yang saya sebutkan di sini seperti itu. Karena membuat foto dan video makanan untuk kegiatan promosi itu sangat penting. Sama saja ketika kita memperkenalkan produk kita ke konsumen itu tadi. Tapi nggak cuma fotografi aja sebenarnya, ternyata videografi itu perlu untuk bagaimana konsumen tuh mengenal produk kita. Seperti yang saya jelaskan tadi, mungkin kalau foto kan cuma satu apa ya, satu gambar aja ya, ketika orang tahu oh teksturnya kayak gini gitu. Mungkin fotonya ketika satu talent ini menggigit keripik kita gitu, atau menunjukkan misalnya keripik kita tuh warnanya kayak kuning cerah, atau mungkin eh, besar dari produk kita, dari mulai kemasannya menarik atau enggak kayak gitu. Sedangkan kalau videografi itu kita benar bisa memperkenalkan kayak talent ini bisa langsung makan gitu produk kita, seperti tingkat kerenyahannya ataupun berapa banyak dalam satu bungkus makanan atau produk kita seperti itu. Nah, lalu ke dua jenis pencahayaan fotografi yang nanti akan saya praktekkan juga melalui video selanjutnya. Nah, dua jenis pencahayaan fotografi ini sebenarnya ada banyak pencahayaan fotografi, nggak cuma dua jenis ini, tapi ini adalah salah satu dasar pencahayaan dalam fotografi untuk pemula. Available light. Available light ini apa sih, Kak? Gitu, atau Mbak? Available light ini adalah pencahayaan yang alami atau yang ada di sekitar kita. Contohnya itu pencahayaan yang bagus itu ada dua, di pagi hari, siang, sampai sore hari di saat golden brown ya, atau senja. Nah, itu kan warnanya kuning gitu ya, kuning orange yang bagus gitu kalau misalnya di foto. Nah, tapi available light ini nggak bisa dilakukan di dalam ruangan. Jadi Bapak dan Ibu harus punya ruangan yang proper, misalnya di teras rumah itu juga bisa, atau di belakang rumah yang memang pencahayaan atau maksudnya sinar matahari ini cukup bagus. Jadi available light itu mengandalkan sinar matahari. Nah, kalau malam hari tentu kita nggak bisa pakai available light ini, karena ya gelap banget kan kalau malam hari itu, dan cuma ada cahaya bulan atau bintang. Itu pun ya benar-benar nggak berpengaruh nanti ke hasil foto kita seperti itu. Jadi kalau mau menggunakan available light ini, misalnya kita nggak punya alat pencahayaan atau lighting nih, kayak di foto-foto studio atau UMKM, orang-orang yang udah sukses besar ya, sampai mereka bisa mungkin beli lighting gitu. Nggak apa-apa, kita bisa menggunakan cahaya-cahaya alamnya aja dari Tuhan, seperti sinar matahari ini. Jadi memang available light ini kita memanfaatkan sinar matahari, dan memang harus dilakukan di luar ruangan. Tuh, kalau misalnya di dalam ruangan itu kita harus foto diletakkan di dekat jendela, karena kan jendela tuh tempat masuknya cahaya ya. Tapi kalau bisa dicoba sendiri, mungkin kalau misalnya di jendela itu juga kurang cahayanya, jadi kita memang harus
berada di luar ruangan seperti itu. Lalu kalau artificial light itu adalah cahaya buatan. Nah, cahaya buatan itu kita menggunakan yang namanya lighting, alat-alat pencahayaan dari fotografi. Nah, itu biasanya kalau misalnya Bapak atau Ibu pernah foto di studio gitu ya, nah pakai alat-alat yang besar-besar kayak gitu. Walaupun memang di beberapa marketplace ada yang sudah menjual lighting dengan harga yang cukup terjangkau dan barang itu nggak terlalu besar. Jadi Bapak dan Ibu mungkin bisa menjadi alternatif nih buat beli alat-alat tersebut seperti itu. Lalu setelah kita belajar dua jenis pencahayaan fotografi ini, kita ke aplikasi edit. Nah, kenapa sih Mbak harus diedit dulu? Kenapa nggak langsung saya upload aja foto atau videonya? Nah, kenapa edit itu sangat penting sebelum kita mengunggah foto atau video kita ke media sosial ataupun ke marketplace untuk memasarkan produk kita, karena bisa aja foto yang kita udah take atau kita ambil tadi itu entah ada yang kurang, oh Mbak mungkin kurang cerah nih, atau mungkin gelap terangnya nih nggak sesuai nih sama produk kita, atau peletakan bayangan dari produk kita, atau saat kita merapihkan atau menata komposisi produknya tadi itu kayaknya kurang tepat gitu. Nah, ini bisa kita manfaatkan aplikasi edit. Apalagi kalau misalnya mungkin Bapak dan Ibu di rumah punya anak yang bisa pakai ini Adobe. Nah, Adobe ini sebenarnya ada yang namanya Photoshop, itu yang lebih proper ya. Lalu kalau misalnya video itu ada After Effects sama ada Adobe Premiere Pro gitu. Tapi kita bisa menggunakan aplikasi edit yang lumayan mudah bisa digunakan kepada Ibu. Ini ada Adobe Lightroom, ada PixArt, sama CapCut ini buat video. Lalu untuk Canva ini bisa buat foto dan video. Cuman saya sarankan untuk edit ke atau post di Instagram. Jadi kita bisa mengatur feeds-nya lebih rapi gitu. Nggak cuman memperbaiki visual foto dan videonya aja. Tuh, lalu sedangkan Pinterest ini bisa dijadikan referensi Bapak atau Ibu foto atau videonya tuh mau kayak gimana ya, itu bisa di pencarian itu, di kolom pencarian itu diketiknya food atau video fotografi itu yang tadi saya jelasin di slide sebelumnya, itu bisa dicari dengan kata kunci seperti itu. Lalu untuk aplikasi editing yang lumayan sebenarnya bisa apa ya, menghasilkan foto yang bagus ini, saya sarankan menggunakan Adobe Lightroom ini, dan ini cukup mudah digunakan, nanti bisa dicoba sendiri di rumah. Lalu untuk CapCut ini adalah aplikasi video yang menurut saya juga cukup mudah, karena di sana tinggal memasukkan video, urutan videonya, atau untuk efek-efeknya juga di sana sudah disediakan, jadi Bapak dan Ibu itu bisa langsung mengaplikasikannya aja. Di sini juga bisa mengatur, dua aplikasi ini juga bisa mengatur eh, entah tingkat pencahayaannya atau gelap terangnya ataupun mungkin bayangan dari letak produk yang Bapak Ibu inginkan.
Lalu kita ke basic editing. Basic editingnya adalah dasar dari edit foto dan video tersebut gitu. Sebenarnya apa aja sih yang diperlukan? Ya, yang pertama ini urutannya Bapak dan Ibu harus sesuai ya sama urutan yang ada di PPT ini. Ini ada 6 urutannya. Kenapa sih Mbak harus urut? Soalnya awalnya juga saya waktu kuliah nggak tahu ya kenapa kok harus urut sih dalam editing gitu. Kenapa harus dipotong dulu, harus diatur ini posisinya, rotetnya, entah takutnya barangnya atau fotonya itu miring atau nggak lurus kayak gitu ya. Terus baru kita bisa atur pencahayaannya, baru kita atur gelap terangnya seperti itu karena memang ketika kita sudah mengatur sesuai urutan ini maka nanti hasil dari fotonya itu bisa lumayan HD. HD itu jelas ya, nggak ada patah-patah atau biasanya tuh kalau di foto itu nggak smooth gitu hasilnya atau ketika kita unggah ke media sosial gitu. Jadi yang pertama itu kita perlu crop. Crop ini atau potong. Siapa tahu ketika kita ambil foto itu ternyata entah kelihatan tembok rumahnya yang kurang sesuai dengan warna atau konsep di foto yang kita mau atau mungkin eh, ukurannya itu nggak sesuai sama yang kita mau seperti itu. Lalu untuk rotate ini siapa tahu foto yang kita ambil itu ternyata miring. Nah, kan kita pasti pengennya foto produk kita tuh lurus ya atau proporsi. Kecuali memang produknya kita bikin entah tiduran atau mungkin agak miring gitu. Tapi kan tetap untuk fotonya itu kan harus lurus ya. Jadi konsumen itu yang lihatnya juga enak gitu. Nggak perlu entah miringkan HP-nya kan mungkin bapak dan ibu juga seringnya pasti melihat gimana foto-foto yang bagus itu kan kalau misalnya fotonya anaknya atau fotonya cucunya bapak dan ibu ketika kayak lagi tiduran terus ya fotonya seenaknya aja gitu misalnya langsung difoto sama orang tuanya ya lagi tiduran juga gitu jadi kan kita mau lihat fotonya sambil miring juga ya tapi sebenarnya di HP itu juga ada pengaturan ya kita bisa melurusin fotonya gitu nah itu di rotate ini tadi. Nah, lalu setelah ini semua sudah beres, baru kita lanjut ke tahapan kedua. Nah, tahapan kedua ini adalah mengatur pencahayaan dan kontras dari foto itu. Biasanya kalau untuk foto produk, kita memang perlu pencahayaan yang eh, cerah kecuali memang di beberapa kasus untuk beberapa foto produk itu yang biasanya saya temui itu di parfum. Di parfum tuh biasanya memang ataupun fashion ya, fashion. Itu tuh biasanya memang ada beberapa produk yang memang dari branding misalnya itu menggunakan warna yang cenderung gelap, tapi tetap mereka ingin mengutamakan produknya itu terlihat dengan jelas. Jadi kayak lightingnya itu cuma disorot ke produknya aja, tapi di sekitarnya itu mungkin didominasi dengan warna gelap. Tapi untuk food fotografi atau makanan biasanya kita emang menggunakan warna yang cerah tadi. Lalu untuk highlight dan shadow. Nah, mungkin ketika kita upload, ketika kita take foto videonya, itu peletakan produknya itu sudah sesuai dengan bayangan kita kita ketika kita meletakkan produk tersebut. Tapi di satu sisi kadang ada kasus nggak sesuai sama bayangan yang kita mau gitu. Misalnya
secara nyata memang udah sesuai gitu. Bayangannya jatuh tepat di bawahnya peletakan produk kita. Tapi kita pengen nih bayangannya sebenarnya entah di belakangnya produk kita, entah ternyata ada di sampingnya produk kita. Itu sebenarnya bisa dilakukan dengan mengatur highlight dan shadow ini tadi gitu. Highlight dan shadow ini juga nggak cuma pengaruh ke peletakan produk ya, karena memang untuk mengubah highlight shadow-nya terutama itu hanya bisa digunakan menggunakan Photoshop. Tapi untuk highlight-nya kita cuma bisa mengatur gelap terang dari foto tersebut. Nah, lalu yang selanjutnya ada saturation dan color balance. Nah, saturation dan color balance ini menentukan warna yang kita inginkan atau warnanya tuh pengen lebih hidup itu di bagian apa sih? Misalnya konsep kita itu warna hijau. Tapi kan pasti kalau kita bikin foto atau video itu ada kombinasi warna lain. Nah, ini bisa diatur menggunakan saturation atau color balance. Di aplikasi editing itu pasti ada kok pengaturan atau opsi ini. Jadi, Bapak dan Ibu itu bisa menentukan yang bisa memilih. Biasanya udah ada opsinya juga ketika kita udah eh, mengupload fotonya di aplikasi editing itu udah langsung otomatis kebuka nih saturation atau color balance-nya. Yang ada di foto itu misalnya ada foto warna kuning, hijau, terus mungkin ada warna hitam, ada putih juga gitu. Tapi Bapak dan Ibu pengen nih fotonya itu fokus ke warna hijau. Jadi warna hijaunya itu pengen lebih ke jadi sorotan gitu untuk yang melihat fotonya. Nah, ini nanti bisa diatur di saturation atau color balance-nya ini nanti biar lebih ditingkatkan gitu warna hijaunya nanti. Nah, sedangkan yang keempat ini ada reduction, noise reduction sama sharpening. Noise reduction ini untuk mengurangi noise itu kan dalam bahasa Indonesia itu kayak apa ya? Suara ya sebenarnya, tapi kalau di fotografi ini noise itu adalah seperti gangguan sebenarnya atau apa ya, hal yang sedikit mengganggu hasil dari foto kita itu entah ada bintik-bintiknya atau mungkin em, kurang jelas gitu fotonya. Nah, ini bisa menggunakan noise reduction untuk mengurangi bintik-bintiknya itu jadi lebih smooth atau lebih halus gitu. Lalu untuk sharpening ini untuk ketajaman foto. Jadi foto kita nanti itu bisa lebih HD sebelum di-upload. Jadi ketika kita udah upload fotonya itu bisa lebih jelas gitu. Ada mungkin buram atau mungkin fotonya itu kurang smooth ya kita ketika diupload atau dilihat seperti itu. Nah, mungkin itu saja dari saya. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ketika di video selanjutnya untuk praktek foto produk dan videografinya seperti itu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.